Syukur alhamdulillah, pagi ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Keluarganya juga mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, perlindungan, rizkinya juga selalu diberikan kelancaran, anak-anaknya juga selalu diberikan kesolehan, dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari hari ini mudah-mudahan jadi bekal amal soleh. Pulang ke rumah ada yang bisa dibawa, dan mudah-mudahan tambah usia, tambah kebaikan buat kita semua insya Allah, mudah-mudahan. Masih tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kisah kita hari ini kisah yang namanya sering kita dengar. Kisahnya insya Allah bukan kisah yang asing, bukan kisah yang aneh, bukan kisah yang saya yakin bukan pertama kali insya Allah kita mendengar kisah ini. Tapi mudah-mudahan hikmahnya bisa kita ingat terus-terusan, karena tidak lepas, kisah ini nggak akan lepas dari kisah keseharian kita insya Allah. Kisahnya tentang kisah orang yang kaya raya. Insya Allah kita akan sama-sama belajar dari surat Al-Qasas, surat ke-28. Kisahnya ada di surat ke-28, dari mulai ayat 76 sampai ayat ke-83 insya Allah. Ibu Soleha yang saya muliakan, setiap manusia, setiap kita, fitrahnya pasti ingin dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya mau jadi orang yang biasa-biasa saja atau jadi orang yang kaya raya, saya yakin jawabannya kaya raya. Mau kaya berkah atau sederhana tapi berkah, pasti jawabannya berkah dan kaya. Normal. Karena Allah sudah membuat hati kita cinta dengan yang namanya pasangan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah membuat kita cinta ke pasangan, perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan. Yang tidak normal, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan. Laki-laki suka ke perempuan, normal. Hanya jangan sampai keluar dari batas normalnya. Jangan sampai tidak disalurkan di jalan yang tidak halal. Normal laki-laki suka ke perempuan, kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia memang dihias dengan cinta, dengan syahwat ke pasangan, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, wal banin, ke anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan fitrah, normal, wajar kita suka dengan perhiasan dunia, wajar. Jadi kalau kita datang ke mall, ke toko, ningali ada yang ngaborela, kemudian kita pengen beli teh, sudah dari sananya, fitrahnya memang sudah seperti itu. Justru kalau misalkan lempeng biasa, jangan-jangan ada fitrah yang salah. Urat apanya? Urat syahwatnya, urat keinginannya itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah nggak normal. Kalau ada orang yang ingin kaya, ingin menikah, ingin punya anak, ingin lebih tinggi, semuanya normal. Asal jangan sampai keluar dari jalan yang halal. Ini yang paling penting. Nah, kisah kita hari ini, kisah kita pagi ini, kisah tentang orang yang punya ambisi, orang yang punya keinginan, orang yang ingin jadi kaya, kemudian jalannya halal, tapi cara menggunakannya tidak benar. Kata Ali bin Abi Thalib, orang dengan harta itu dibagi jadi 4 golongan, 4 kelompok. Kelompok yang pertama nyarinya haram, menggunakannya juga haram. Jadi dapat hartanya dari yang haram, dipakainya buat belanja yang haram.
penghasilannya dari jual narkoba misalkan, naudzubillah min dzalik, dipakainya juga buat zina, maksiat dan seterusnya. Dapat dari yang haram, dipakai untuk yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, dapat dari yang haram, dikeluarkan, dipakai, dibelanjakan buat yang halal. Haram haram, haram halal. Yang ketiga, kata beliau, ada yang nyari dengan harta yang halal, tapi belanjanya, infaknya, jajannya yang haram. Haram haram, haram halal, halal haram, halal halal. Halal halal, halal dapatinnya, halal belanjainnya. Kata Ali bin Abi Thalib, haram halal, haram haram, halal haram, semuanya neraka. Halal halal itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan beliau begini, harta itu, dunia itu, haramnya iqab, halalnya hisab. Kalau ingin bertambah kenikmatan dunia dari yang halal dibelanjakan dengan yang halal, ujung-ujungnya di akhirat harus siap-siap dihisab. Dihisab itu dihitung, ditanya dan seterusnya. Kalau dengan cara yang haram, ujungnya neraka. Ada anak kecil dengan ibunya masuk ke supermarket. Kata ibunya, "Bu hoyong ieu." Kata anaknya, "Bu hoyong ieu." "Bu hoyong ieu." "Bu hoyong ieu." Keluar dari supermarket, kata anaknya, "Bu, diajak ke supermarket tapi itu di jajanan. Ayo kita keluar." Pas keluar, dilihat sama kasirnya, nggak bawa apa-apa, sudah lewat. Hari kedua, anaknya dibawa lagi ke supermarket, ke mall. "Bu hoyong ieu," dikasih. "Bu hoyong ieu," dikasih. "Bu hoyong ieu," dikasih. Semua yang ditunjuk dikasih. "Bu geningan ayeuna mah bager," sok canak heula. Sampai ke kasir, di-stop kasir sama kasir. "Pada ke mana? Kemarin kita boleh lewat, sekarang kenapa nggak boleh lewat?" Tanya anak naon. Lihat apa, beli apa, ambil apa itu. Karena ambilnya banyak, maka dihitungnya juga lama. Setelah keluar kata ibunya, "Pahamna perbedaannya? Yang ngambil banyak itu di-stopnya juga lama. Kalau tidak ngambil apa-apa, itu lewat. Kalau di dunia seperti itu, di akhirat juga akan seperti itu. Silahkan pilih. Mau ngambil banyak berarti siap-siap di kasir bakal ditanya. Kalau tidak ngambil, ya lewat begitu saja. Kalau ngambilnya dengan cara yang haram, nggak lewat kasir, langsung ke penjara misalnya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, halal halal itu dihisab, haram halal, haram haram, halal haram, itu ujung-ujungnya neraka. Azab, siksa. Kisah kita, kisah tentang orang yang punya ambisi, ambisinya halal, normal, fitrah. Kita semua juga punya hal yang sama, punya keinginan yang sama. Hanya ternyata cara dia mendapatkannya halal, tapi cara dia menggunakannya itu tidak sesuai. Kisah kita hari ini kisah tentang orang yang namanya selalu dikaitkan dengan harta korun. Jadi kalau nyecek orang mah harta karun, kalau kata Al-Quran harta korun pakai huruf qaf. Kisah yang insya Allah sering namanya kita dengar, dan insya Allah juga ceritanya cerita yang masyhur lah insya Allah. Surat Al-Qasas ayat ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qarun, sesungguhnya Qarun. Pertama kita kenalan dulu siapa itu Qarun. Profilnya Qarun, latar belakangnya Qarun, kurikulum vitae-nya Qarun. Siapa itu Qarun? Biografinya Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Punten. Ibu yang solehah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut begini? Inna Qaruna kana min
bani Israil. Sesungguhnya Qarun termasuk Bani Israil. Kenapa nggak disebut Bani Israil? Kenapa Allah menyebutnya sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa? Apa bedanya kaum Musa dengan Bani Israil? Kaum Musa itu Bani Israil, tapi kenapa nggak disebut Bani Israil? Para ulama menjelaskan, karena Qarun itu bukan sembarangan Bani Israil. Kata para ulama begini, penjelasan para ulama tentang sosok Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Maknanya, Qarun min qaumi Musa itu berarti Qarun dulunya orang yang miskin. Karena Bani Israil itu rata-rata miskin. Satu. Yang kedua, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun termasuk orang yang beriman. Yang ketiga, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun termasuk orang-orang yang ada di dekat Nabi Musa alaihi salam. Ibu yang saya muliakan, namanya Bani Israil. Kalau Bani Israil itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Bani Israil ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang bejat. Bani Israil ada yang hare-hare dengan Nabi Musa. Apa hare-hare itu? Ada yang nggak peduli dengan Nabi Musa, ada juga yang ikut dengan Nabi Musa. Saya pengen ikut seperti Nabi Musa, mengajarkan agama ke orang-orang. Bani Israil seperti Bani Adam. Bani Adam kita manusia macam-macam. Ada Bani Adam yang beriman, ada Bani Adam yang tidak beriman. Ada Bani Adam yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada Bani Adam yang taat, ada yang nggak taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut inna Qaruna kana min Bani Israil. Sesungguhnya Qarun dari Bani Israil. Kalau Bani Israil itu terlalu umum, Bani Israil. Tapi saat Allah menyebut Qarun dari kaumnya Musa, maksudnya Qarun dari kaumnya Musa, satu miskin, dua beriman, yang ketiga Qarun itu orang-orang yang sama seperti Nabi Musa, sama-sama punya semangat dakwah lah kalau bahasa kita sekarang. Sama-sama ingin menyebarkan agama Nabi Musa alaihi salam. Pengen Bani Israil teh soleh. Tapi kata Allah, kana itu artinya dulu baheulana Qarun teh siga kitu. Dulunya Qarun itu seperti itu. Dulu Qarun itu soleh. Nah, gitulah diceritakan. Dulu Qarun itu orang dekatnya Musa. Dulu Qarun itu miskin. Dulu Qarun itu orang yang semangat dalam beragama. Kana dulu. Ini kisah Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Kisah tentang orang yang mengalami perubahan dari miskin ke kaya, dari soleh ke tidak soleh, dari taat ke maksiat, dari awalnya dekat, akhirnya jadi bejat. Dekat dengan Nabi Musa, kemudian bejat. Apa sebab perubahan tadi? Sebab perubahannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarunnya berubah. Apa perubahannya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabagha alaihim. Maka Qarun kemudian berlaku aniaya terhadap mereka. Qarun kemudian zalim ke Bani Israil. Qarun kemudian berubah jadi jahat ke Bani Israil. Apa saja yang dilakukan Qarun? Qarun yang tadinya dekat dengan Nabi Musa, babarengan dengan Nabi Musa, sekarang ditinggalkan Nabi Musanya. Yang kedua, Qarun yang tadinya dekat dengan lingkungan orang-orang soleh, jauh dari lingkungan orang-orang soleh. Qarun yang tadinya itu baik, berbagi di harta yang pertama, di kekayaan yang pertama, Qarun banyak berbagi, tapi kemudian Qarun seringkali menimbun kebutuhan banyak orang.
supaya harganya makin naik, ditimbun barang-barangnya, kebutuhan jadi makin tinggi, permintaan makin tinggi, harga jadi makin tinggi. Itu yang dilakukan Qarun. Allah Subhanahu wa taala hanya menyingkat saja dengan kata fabagha alaihim. Maka Qarun kemudian berlaku aniaya terhadap mereka. Dulunya soleh, dulunya baik, dulunya taat, tapi kemudian berubah. Fabagha alaihim. Apa yang menjadi sebab perubahan Qarun? Harta. Sebab perubahan Qarun, kata Allah Subhanahu wa taala, fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz. Ibu soleha yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menggambarkan supaya kita berimajinasi, ngabayangkeun sekaya apa sih Qarun itu. Bayangan kita kalau orang kaya itu punya apa saja? Punya segalanya. Allah mau cerita tentang hartanya Qarun, kekayaannya Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala begini, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Dan kami, kata Allah, telah memberikan. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat ini, dan kami yang telah memberikan, kami yang telah menyejahterakan, kami yang telah memberikan, kami yang memberikan kekayaan, kami, supaya Qarun tidak lupa, supaya saya dan kita semua juga nggak lupa kalau kita itu semuanya dititipi saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami telah menganugerahkan kepada Qarun perbendaharaan harta. Wa atainahu minal kunuz. Apa saja kekayaannya? Allah Subhanahu wa taala kasih gambaran bukan berapa uang cashnya, bukan berapa uang emasnya, bukan berapa rumahnya, bukan berapa kudanya, bukan berapa ontaknya, tapi gambaran dari Allah kunci berangkasnya. Kunci berangkasnya. Punten. Kalau orang nyimpen uang terus dikunci. Misalkan kalau dulu pakai kotak terus ditutup kotaknya, terus ada gembok. Kira-kira perbandingan antara gembok dan kuncinya berapa banding berapa? Misal ukuran naon teh, ukuran wadahnya teh siga seperti ini nih lah kurang lebih. Isinya uang emas. Kotaknya seperti ini. Suka lihat di film-film geningan ditutup. Isinya uang emas, terus dikasih gembok. Berapa banding berapa antara kuncinya dengan wadahnya? Skalanya. Itu tuh 2 banding 1 mata lalu. 1 banding 1 kunci isinya bisa sampai ribuan emas. 1 kunci. Kata Allah begini, kami beri kekayaan ke Qarun yang kunci-kuncinya, kunci, bukan perbendaharaannya, bukan uangnya, kuncinya saja itu sangat berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Misal begini, ini bobor, sabaraha kali sabaraha meter ieu teh bobor. Sebutlah sabaraha ieu teh 20 kali 15 misalkan. Pintunya ada 1, 2. Antara kunci dengan ruangan, kunci mah kecil, ruangannya gede. 1 kunci itu ruangannya bisa diisi, misalkan seruangan ini teh uang ngumpul, semuanya uang emas semuanya. 1 kunci itu isinya bisa ribuan atau puluhan ribu keping emas. Allah Subhanahu wa taala ceritanya bukan berapa keping emas yang dia punya, kuncinya saja itu berat dipikul. Saking banyaknya kunci yang dimiliki oleh Qarun. Kalau zaman sekarang mana kartu ATM lah. Kartu ATM. Uang di rekeningnya ada 1 triliun misalkan. Tapi ATM-nya makan enteng. Cuman 1 di dompet. Dia buka lagi rekening misalkan di bank yang lain. Kuncinya mah enteng.
Allah Subhanahu wa taala cerita ATM-nya, kalau bahasa sekarang, kuncinya, buku tabungannya itu kalau dipikul berat. Dan bukan satu orang. Kata Allah, sejumlah orang yang kuat. La tanu'u bil usbah. Tanu'u itu orang kalau mikul sesuatu yang punggungnya itu langsung ngebungkuk. Saking beratnya. Jadi kalau kita punya 10 buku ATM dipegang tangan gampang. Kalau kita punya 10 kunci gembok dipegang pakai cingir kelingking itu enteng. Ini kuncinya saja dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Kata para ulama yang namanya usbah itu 10 orang. Bil usbah 10 orang mikul kuncinya saja itu berat. Itu baru kunci uang cash. Karena biasanya yang dikunci itu uang cash. Yang disimpan itu uang cash. Allah belum cerita berapa banyak tanahnya, berapa banyak properti rumah dan seterusnya, seberapa banyak perhiasan yang ada di rumahnya, seberapa banyak budak-budaknya, berapa banyak karyawannya, berapa banyak ontaknya, nggak diceritakan. Saya seyakin-yakinnya sebanyak-banyaknya orang punya ATM, kuncinya kecil. Tapi Qarun wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Inilah yang menjadi sebab perubahan Qarun. Bagaimana perubahan Qarun? Kalau kita ceritakan utuhnya, ini yang terjadi kepada Qarun. Awalnya Qarun min qaumi Musa. Qarun awalnya beriman. Awalnya Qarun taat. Awalnya Qarun bareng dengan Nabi Musa. Awalnya Qarun religius. Tapi kemudian setelah Allah berikan harta yang berlimpah, Qarun lupa asal usul. Lupa bagaimana masa lalunya. Lupa seperti apa Qarun mengawali kehidupannya. Berubah. Setelah itu kemudian Qarun sombong. Kita akan lihat nanti ayatnya. Awalnya dari lupa asal usul. Kacang lupa kulit. Jadi sombong akhirnya anti nasihat. Karena anti nasihat mulai bikin kerusakan. Setelah bikin kerusakan, lupa ke Allah. Awalnya nggak lupa ke Allah. Awalnya soleh. Tapi sedikit-sedikit jadi makin jauh dari Allah, jadi makin jauh dari Nabi Musa, jadi makin jauh dari orang beriman. Anti nasihat, bikin kerusakan di lingkungan, lupa peran Allah, sampai akhirnya bukan sekedar lupa lagi ke Allah, sampai akhirnya Qarun itu mulai melawan Nabi Musa alaihi salam, melawan dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Ini kisah yang terjadi kepada Qarun. Berubah gara-gara harta. Ibu solehah yang saya muliakan, yang kita inginkan, yang Allah inginkan, yang Islam inginkan, setiap kita bertambah harta, Allah juga ingin kita berubah. Tapi jangan sampai berubahnya ke bawah, berubahnya ke atas, berubahnya naik ke atas. Karena ada yang namanya istidraj, ada yang namanya syukur. Ada yang ditambah harta oleh Allah karena bersyukur, ada yang ditambah harta oleh Allah justru karena dia kufur. Nambah harta, nambah taat, itu pasti syukur. Nambah harta, nambah maksiat, itu pasti istidraj. Ini kisah Qarun, kisah tentang salah satu contoh istidraj. Istidraj itu nambah harta, nambah maksiat. Awalnya maksiatnya lupa asal usul. Maksiat yang kedua sombong. Maksiat yang ketiga anti kalau dikasih nasihat. Maksiat yang keempat bikin kerusakan. Macam-macam kerusakannya. Lupa ke Allah, yang terakhir malah melawan. Kita balik lagi ke kisahnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sesungguhnya Qarun dulu adalah kaum Musa. Kaum Musa maksudnya 3 tadi. Dulu miskin, dulu beriman, dulu termasuk pemikul agama. Kemudian ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan, ini sebab perubahannya, kami telah menganugerahkan kepada Qarun kekayaan yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, janganlah kamu sombong, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hadirin yang saya muliakan, ada orang yang punten merasa percaya diri kalau hartanya bertambah. Ada orang yang tidak percaya diri kalau Allah tidak titipkan dia amanah harta. Khawatirnya ini berangkat dari kisah dan hikmah Qarun. Qarun merasa saya gagah kalau saya punya harta. Saya tidak gagah, saya tidak percaya diri kalau saya hidupnya terlalu sederhana, biasa-biasa saja, nggak kayak orang lain. Biasanya kata para ulama, berangkat dari ayat ini, kalau seandainya ada orang yang gagahnya, percaya dirinya itu dengan harta, khawatir ujung-ujungnya dia akan jadi sombong dengan hartanya tadi. Silahkan jadi orang kaya, silahkan jadi orang yang berpunya, Allah tidak pernah melarang, tapi jangan sampai percaya diri saya itu karena saya punya harta. Karena ini lihat, ini ayat pertama, jangan engkau sombong dengan hartamu, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Itu terjemahan yang saya dapatkan. Terjemahan yang saya tidak tahu kalau di Al-Quran ibu-ibu semua apa terjemahannya. Di Al-Quran yang lain terjemahannya begini, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Terjemahannya begini, janganlah engkau bangga, janganlah engkau terlalu bangga, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Itu yang tadi kita maksudkan, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kita punya kendaraan, kemudian dengan kendaraan itu kita jadi merasa bangga. Oh, tinggal di mobil saya rada jangkung seletik dibandingkan dengan yang lain misalkan. Nah, misalnya, dan seterusnya lah. Nah, mobil saya masih gaki, mobil batur naon si gaki itu. Berbangga dengan yang dimiliki, itulah yang menjadi sebab kesombongan. Silahkan miliki mobil semewah mungkin, silahkan beli rumah semewah mungkin, tapi jangan sampai gara-gara itu kemudian kita berbangga di hadapan orang lain. Karena sebab pertama Qarun tergelincir itu gara-gara ini. Gara-gara bangga, percaya dirinya itu dibangun di atas harta. Ambil semua, jangan tidak ada larangan. Sampai kata Ahmad bin Hanbal begini, rasanya saya sering menyampaikan ini. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, satu di antara 4 mazhab. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Maliki, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, kata yang nanya, wahai Imam, kalau ada orang yang punya uang 1.000 dirham, 1.000.000 dirham, dulu belum ada angka 1.000. Jadi kalau bilang sejuta itu 1.000 ribu. Kalau ada orang yang punya uang 1.000 dirham, bisa nggak disebut zuhud? Zuhud. Karena bayangan yang nanya, zuhud itu orang yang nggak punya, zuhud itu orang yang miskin dan seterusnya lah. Orang yang punya uang 1.000 dirham, bisa nggak disebut zuhud? Kata Ahmad bin Hanbal, oh bisa, sangat bisa. Kata yang nanya, kok bisa? Orang yang punya uang cash 1.000 dirham bisa disebut zuhud? Kata Ahmad bin Hanbal, zuhud itu bukan apa yang dimiliki di tangan, zuhud itu apa yang ada di dalam perasaan. Berangkat dari ayat ini, kata Ahmad bin Hanbal, zuhud itu kalau nambah harta tidak bertambah kebahagiaan,
kalau berkurang harta tidak menambah kesedihan. Zuhud itu kata beliau, ini definisi zuhud, arti zuhud kata Ahmad bin Hanbal. Kalau uang rekeningnya bertambah, dia biasa-biasa saja, lempeng saja. Kalau uangnya, hartanya berkurang, dia tidak sedih, lempeng saja. Itu berarti sudah zuhud. Uang di rekening kita nambah 1 triliun. Misal, tong kagok ngahayal mah. Uang di rekening kita nambah 100 miliar misalkan. Ada yang transfer, ngasih. Cuma-cuma 100 miliar. Kira-kira ada perasaan yang berubah tidak dalam hati? Setelah itu 100 miliarnya diambil lagi. Punten salah transfer misalnya teh. Kira-kira sedih tidak? Kata Ahmad bin Hanbal, itu belum zuhud berarti. Sebaliknya kata beliau, walaupun uangnya sedikit, walaupun misalkan hartanya sedikit, tapi bertambah dan berkurangnya itu mengubah kondisi perasaan, itu nggak disebut zuhud. Tapi kalau meskipun hartanya banyak berlimpah, yang dia miliki, yang dia genggam itu sangat banyak, tapi tidak mempengaruhi kondisi perasaan, itulah yang disebut dengan zuhud. Berangkat dari ayat ini, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Lempeng, tidak terlalu euforia. Ala kulli hal, ini yang pertama. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ayat ke-77. Ini ayat yang berbicara tentang, atau ayat yang masih nasihat Bani Israel ke Qarun. Apa nasihatnya? Kata mereka, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah negeri akhirat pada segala yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Nasihat dari Allah, nasihat dari Bani Israel ke Qarun. Qarun, kamu sudah Allah sudah kasih engkau kekayaan, tapi jangan lupa cari akhirat dari kekayaan ini. Dan jangan lupakan kehidupan dunia. Biasanya begini, biasanya nasihat yang sering kita dapatkan itu begini, jangan lupakan akhirat dan sisihkan juga untuk dunia. Kalau ini beda, kejar akhirat tapi jangan lupakan dunia. Apa komentar para ulama? Carilah negeri akhirat dan janganlah melupakan dunia. Komentar para ulama, tafsirnya para ulama, penjelasan para ulama begini, kalau fokusnya ke akhirat, dunianya harus sering diingatkan. Harus sering diingatkan. Karena orang yang fokusnya ke akhirat, seringkali dunianya jadi lupa. Makanya diingatkan, kade, dunianya jangan ditinggalkan. Kade, dunianya juga harus diurus, dan seterusnya. Sebaliknya, orang yang fokusnya ke dunia, akhiratnya harus diingatkan. Karena seringkali dia lupa ke akhirat. Kira-kira saya dan kita termasuk yang sering diingatkan dunianya, atau yang harus sering diingatkan ke akhiratnya? Berarti fokusnya karena kalau fokusnya ke akhirat, dunianya yang harus diingatkan. Kalau fokusnya ke dunia, akhiratnya yang harus sering diingatkan. Ini penjelasan para ulama di ayat 77. Wabtaghi fima, ibaratnya begini, ada anak minta izin ke ibunya, Bu, boleh nggak main? Oh boleh, mangga, silahkan. Tapi ingat, jangan lupa makan. Karena biasanya kalau sudah fokus main, lupa makan. Lupa makan. Jadi saya dan kita masing-masing akhirnya bisa mengukur, kita ini lebih fokus ke akhirat atau lebih fokus ke dunia. Mana yang lebih sering diingatkan untuk kita, dunianya atau akhiratnya? Kalau misalkan nya dunia ge penting, tong wae ngurusan akhirat, oh berarti itu karena kita fokus ke akhirat. Tapi kalau tong ngurus dunia wae, akhirat ge penting, itu berarti tandanya mungkin kita fokus dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah negeri akhirat pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Silahkan jadi
kaya sekaya Qarun, silahkan memiliki harta yang berlimpah mewah seperti Qarun, tapi satu, jangan mengubah perasaan dan kejiwaan. Satu, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Yang kedua, jangan sampai kemudian bagian akhiratnya ketinggalan. Kalau seandainya mampu infak, kita infak. Kalau seandainya mampu berbagi, kita berbagi. Kalau seandainya mampu sedekah, kita sedekah. Jangan lupakan. Yang ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan melupakan kebahagiaanmu dari dunia. Ini prinsip Islam, prinsip Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Islam luar biasa. Allah mengajarkan kita yang namanya keseimbangan, tawazun. Allah tidak nyuruh kita ngurus akhirat saja melupakan dunia. Dunia mah tinggalkan atau perlu diuruskan, enggak. Tapi Allah juga tidak memerintahkan kita urus dunia lupakan akhirat, juga enggak. Jadi yang hanya ngurus akhirat melupakan dunia juga tidak benar. Yang ngurus dunia tapi juga lupa akhirat juga nggak benar. Mana yang benar? Akhirat dan dunia sama-sama dikejar. Pertama fokusnya ke akhirat, tapi juga jangan melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan melupakan kebahagiaanmu di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tadi kita lihat apa saja penyakitnya Qarun. Lupa asal usul, sombong, anti nasihat, merusak lingkungan, lupa peran Allah, dan akhirnya melawan. Kata Bani Israel saat ngasih nasihat, wa ahsin, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maksudnya berbuat baik, kalau seandainya ada yang punya hutang, mudahkan hutangnya, berbuat baiklah. Kalau seandainya ada yang kesulitan membayar, kasih keringanan. Kalau seandainya ada yang membutuhkan, bantu. Wa ahsin, berbuat baiklah, karena engkau juga sudah dibaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itu nyentuh di hati Qarun. Karena di ayat berikutnya, Qarun mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi kata Bani Israel, Qarun, kamu seperti itu, kamu bisa kaya seperti ini karena Allah sudah ngasih kekayaan, karena Allah sudah baik. Karena Allah sudah baik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah sudah baik, sekarang kamu juga harus berbuat baik. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya kebaikan lagi? Kalau Allahnya sudah baik, maka kitanya juga harus baik ke yang lain. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kata Bani Israel, Qarun, wa ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang bikin Qarun kepleset itu, satu, kekayaan merubah perasaan, merubah kejiwaan. Yang kedua, gagal fokus. Yang ketiga, Qarun tidak berbuat baik ke sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang keempat, kata Bani Israel, kata kaumnya, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka ke orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan apa yang dilakukan Qarun? Macam-macam kerusakan yang dilakukan Qarun. Di antara kerusakan yang dilakukan Qarun mulai tadi nimbun bahan makanan pokok. Kerusakan sampai akhirnya orang-orang kesusahan, susah ngambil nyari barang pokok. Akhirnya harga-harga jadi naik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada orang-orang yang kesusahan, akhirnya Qarun yang bikin harga naik, orang-orang akhirnya minta bantuan ke Qarun. Qarun, kami pinjam uang untuk beli makanan pokok. Oke, saya kasih pinjaman, tapi nanti kembalikannya lebih riba misalkan, kembalikan dengan sekian dan seterusnya.
Ada yang nggak bisa bayar, kata Qarun, karena nggak bisa bayar sekarang kamu jadi budak saya. Wala tabghil fasada fil ard. Qarun, ingat dulu seperti apa kondisi susah, sekarang jadi bikin orang lain susah. Wala tabghil fasada fil ard. Kalau dulu pernah mengalami susah, empatilah ke orang yang susah. Kalau dulu engkau mengalami bagaimana jadi orang miskin, punya perasaanlah ke orang-orang miskin. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jawaban Qarun sekilas terdengar seperti yang masuk akal, logis, rasional, tapi justru kalimat Qarun itu kalimat yang seperti tidak merasakan atau seperti orang yang lupa asal usul. Kata Qarun, kalau mau sukses seperti saya, harus kerja keras seperti saya. Saya bisa sukses seperti ini karena ilmu, karena saya banting tulang. Mereka sih salahnya nggak mau kerja keras. Kalau kerja keras pasti bisa seperti saya. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa yang dilakukan Qarun itu semuanya masuk ke kategori merusak. Apa saja merusaknya? Satu, menahan bahan pokok. Harga jadi naik. Setelah harga jadi naik, orang kesusahan pada minjem ke Qarun. Setelah minjem ke Qarun kemudian riba lah kalau bahasa kita sekarang. Oke, dikasih pinjaman tapi nanti kembalikan dengan yang berlipat-lipat. Nggak bisa bayar, akhirnya jadi budak. Nggak bisa bayar lagi, akhirnya rumahnya disita. Menindas, itu yang Allah sebut. Kemudian ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dulunya soleh, dulunya taat, dulunya miskin, berubah menjadi kejam, jahat. Sebabnya gara-gara kami telah menganugerahkan padanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul. Ayat 77. Dan carilah akhirat wahai Qarun, dan jangan lupakan kebahagiaan di dunia, dan berbuat baiklah kepada sesama seperti Allah berbuat baik, dan janganlah berbuat kerusakan karena Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa kata Qarun? Tadi kita sebutkan di antara perubahan Qarun itu kalau dikasih tahu, kalau dikasih masukan, Qarun nggak mau nerima. Apa kata Qarun? Di ayat ke-78 kata Allah, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmuku. Ibu yang saya muliakan, ada yang menolak untuk mengakui kalau harta itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istilah saja, istilah saya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menghubung-hubungkan antara kehidupan sehari-hari dengan aturan agama, agama mah tong dibawa-bawa lah karena urusan masalah sehari-hari mah, agama mah cukup yang di masjid, agama mah cukup yang kehidupan pribadi misalkan. Agama juga jangan dibawa dalam urusan masalah ekonomi dan seterusnya. Duit mah duit, agama agama, jangan bawa-bawa agama ke masalah duit. Sikap seperti ini seperti sikap Qarun. Karena kata Qarun, saya bisa seperti ini, kata Qarun, karena ilmu yang saya miliki. Kalau tadi kalian bilang saya bisa seperti ini karena Allah berbuat baik ke saya, gagabah ngomong tong gitu. Ini bukan karena Allah saya bisa kayak seperti ini. Saya bisa seperti ini, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Innama utituhu ala ilmin indi. Karena saya kuliahnya S3 di karena saya kuliah jurusan ekonomi S3 di universitas itu, di universitas ini dan seterusnya, karena saya banting tulang dan seterusnya. Gak ada urusan lah sama Allah. Ini mah murni karena saya kerja keras banting tulang. Bukan karena Allah yang ngasih ke saya, enggak. Innama utituhu ala ilmin indi. Mulai lupa peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Allah langsung komentar. Kata Allah begini, awalam ya'lam, apakah Qarun tidak tahu
bahwa Allah telah membinasakan umat sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta. Ternyata ada banyak orang yang lebih kaya dari Qarun sebelum dia. Tapi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kisah Qarun. Ada orang yang lebih kaya dari Qarun ternyata. Dan apakah Qarun tidak mengetahui bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripada Qarun dan lebih banyak mengumpulkan harta? Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidak perlu ditanya orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ibu yang saya muliakan, sebutlah istilahnya, ini hanya istilah saja. Bisa diganti dengan istilah yang lain. Hanya ini istilah saya saja. Sekularisme ekonomi. Kalau banyak yang kemudian tong mau agama lah karena politik misalkan. Jangan bawa agama lah dalam masalah urusan negara. Jangan bawa agama lah ke sekolah mah. Jangan bawa agama lah ke kampus mah. Jangan bawa agama lah ke ekonomi mah. Jangan bawa agama dan seterusnya. Ini sikapnya Qarun pada masa lalu. Awalnya tidak mengakui Allah karena yang kita kenal, karena akidah kita, iman kita, keyakinan kita, yang namanya harta itu titipan dari Allah. Karena semua harta yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Kalau kita insya Allah mudah, gampang percayanya. Harta kita itu milik Allah. Saat misalkan kita kehilangan, cukup kita mengucapkan inna lillahi. Apa artinya inna lillahi? Semuanya milik Allah. Selesai. Kalau buat orang yang beriman selesai. Inna lillahi. Tapi ternyata masih ada tidak sedikit yang masih belum bisa menerima kalau seandainya harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Masa sih harta milik Allah? Harta kan milik kita. Kita yang kerja keras, kita yang usaha, ini semua milik kita. Karena harta milik saya, kumaha saya weh. Tapi kalau harta milik Allah, kumaha Allah berarti. Terserah Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Akhirnya aturan agama disingkirkan, aturan Allah disingkirkan. Terserah saya yang kerja, saya yang cari duit, aturan-aturan saya, Allahnya dijauhkan. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. 79. Kita lihat akhir dari setiap ayat. Kalau di ayat 76 kata Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Di ayat 77, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat 78, dan tidak perlu ditanya kepada orang yang berdosa tentang dosa-dosa mereka. Sombong, kerusakan, tidak mengakui Allah. Ayat 79. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun mulai pamer, show off dengan semua kekayaan yang dia miliki, konvoi, semua hartanya itu dipikul, ngabring keliling kota. Keliling Mesir lah kalau zaman sekarang, keliling kota Mesir. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Saat lingkungannya itu dalam kondisi miskin, saat lingkungannya itu dalam kondisi susah, saat lingkungannya itu dalam kondisi melarat, Qarun kemudian tampil dalam kemegahannya. Dan saat Qarun tampil dalam kemegahannya, saat Qarun pawai, apa yang terjadi? Ini hanya sekedar gambaran saja. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Qarun kemudian keluar dengan seluruh perhiasannya, dengan semua kekayaannya. Orang-orang kemudian mereka berbaris. Setiap orang mereka melihat ada rame-rame apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-80 ya.
Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Qala, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Ini ciri untuk saya, untuk kita. Kalau kita melihat sesuatu yang boborelakan, buricak burinong, harta yang dimiliki oleh orang lain, harta yang dimiliki oleh orang lain, akan seperti apa reaksi kita? Misal begini, ada orang yang maksiat, ada orang jahat, ada orang yang tidak beriman, tapi hartanya melimpah. Orang tidak beriman lah, tapi hartanya melimpah. Kemudian pakai mobil mewah, atau kita lewat rumahnya megah. Kemudian kita lihat, yang kita lihat rumah megahnya atau pemiliknya. Kalau kita melihat pemiliknya, beriman, soleh. Tapi kalau melihat rumahnya, wow. Kira-kira antara wow dan pemiliknya, mana yang akan besar di dalam pikiran kita? Kalau melihat pemiliknya, saya nggak tekabita sih kayak gitu. Tapi kalau melihat rumahnya, kabita. Kira-kira lebih besar yang mana? Lebih besar kabitanya atau lebih besar tekabita melihat orangnya? Lama-lama saja. Ini jadi alat ukur di ayat ke-80. Ada orang yang kaya raya luar biasa, tapi dia nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lewat di depan kita. Ada orang yang jahat, ada orang yang orang yang tidak beriman lah. Tapi misalkan dunianya melimpah, kira-kira kita bakal kabita melihat dunianya, atau kita bakal dunianya memang melimpah, tapi geningan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita yang mana? Enggak, ini mah dalam diri kita. Dalam diri kita. Kabita dengan dunianya, atau kita melihat nya sih berlimpah, tapi ternyata bikin dia jadi jauh dari Allah misalkan. Termasuk yang mana? Kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada dua golongan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ahli dunia, ada ahli ilmu. Ahli dunia saat melihat orang seperti Qarun, dia akan mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Kata ahli ilmu, sawabullahi khair. Apa artinya? Kita kembali lagi ke ayat 80. Berkatalah, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, ya laitalana, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Resepnya siga Qarun teh asa hoyong siga Qarun siga kitu. Asa resep siga Qarun banyak harta. Dia menutup mata dengan kondisi Qarun yang jauh dari Allah, yang jahat, yang berbuat kerusakan, yang lupa ke Allah. Pokoknya mah hoyong siga Qarun ameh beunghar, ameh berlimpah, supaya hartanya banyaklah dan seterusnya. Ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Andai saya seperti Qarun, irahanya siga Qarun gaduh siga kitu ya. Ya Allah, asa hoyong siga Qarun. Dia lupa kalau Qarun itu sudah jahat, dia lupa kalau Qarun itu sudah jauh dari Nabi Musa dan seterusnya. Atau ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata Allah di ayat ke-80. Qala alladzi, ayat 80. Wa qala alladzina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Jadi ada harta, ada ilmu. Untuk mengurangi kadar keinginan kita terhadap harta, itu diantaranya dengan memperbanyak ilmu. Karena kata Rasulullah, ada dua golongan yang tidak akan pernah puas.
Yang pertama, para pencari harta. Yang kedua, para pencari ilmu. Dan biasanya antara dua ini agak susah untuk ditemukan. Jaranglah yang bisa menggabungkan dua-duanya. Kalau sudah nyari harta, kadang agak susah cari ilmu. Kalau sudah cari ilmu, kadang suka lupa untuk cari harta. Kata Rasulullah, manhuman la yashba'an. Dua golongan yang susah untuk diberikan kepuasan. Pencari harta, talibu ilmin wa talibu malin. Para pencari harta dan para pencari ilmu. Kalau ada yang mencari harta tapi dia masih punya waktu untuk mencari ilmu, itu hebat. Kalau ada orang yang rajin cari ilmu tapi di saat yang sama dia juga tidak melupakan untuk cari harta, itu luar biasa. Tapi kalau sudah terjun terus-terusan, biasanya akan susah mencari yang satu lagi. Maka di sini Allah kasih gambaran antara dua golongan. Golongan yang pertama di ayat 78, 79, golongan yang kedua di ayat ke-80. Yang satu yang jauh dari ilmu, yang satu itu yang melihat Qarun dengan ilmunya. Kata yang jauh dari ilmu, kata mereka, andai saya seperti Qarun. Kata yang punya ilmu melihat Qarun, kata mereka, wa qala alladziina utul ilma, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagi kalian. Wailakum, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Apa artinya? Kalau kalian gak sabar, kalian akan terperosok seperti Qarun. Kalau kalian sabar, Allah akan memberikan kebaikan yang tidak akan kalian sangka-sangka. Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa qaumus sabirun illa sabirun. Antara ilmu dan harta, kita tidak dilarang untuk mencari harta. Kita juga tidak dilarang, bahkan diperintahkan untuk mencari ilmu. Tapi seringkali untuk menggabungkan antara cari harta dan cari ilmu, itu kadang, makanya kalau di kita kuliah, kerja, nanti KKN. Kadang kalau kuliah sambil kerja rada riweuh. Atau kerja sambil kuliah juga rada riweuh. Tapi kalau seandainya bisa kerja dan kuliah, itu luar biasa. Kalau sudah nyari uang, kadang susah nyari waktu untuk cari ilmu. Kalau sudah cari ilmu, keenakan, oh ternyata ilmu itu bikin penasaran dan seterusnya. Kadang jadi lupa cari harta. Ala kulli hal. Kalau seandainya, misal begini, seandainya Allah takdirkan kita bukan termasuk orang-orang yang diberikan kelimpahan harta, maka di antara tipsnya, di antara caranya, di antara upayanya, itu kita berusaha untuk mencari ilmu. Cari ilmu. Kalau misalkan kita dikasih waktu yang luang, dikasih pilihan ilmu dan harta, usahakan cari ilmu. Dengan ilmu insya Allah bisa dapat harta. Dengan harta, kalau kata Ali bin Abi Thalib pernah ditanya antara ilmu dan harta, orang yang berbeda, semuanya jawabannya berbeda. Saya tidak hafal dengan semuanya, tapi satu di antara jawaban Ali bin Abi Thalib, kalau harta kita yang harus menjaga, kalau ilmu kita yang dijaga. Bukan berarti tidak boleh mencari harta, cari ilmu, dua-duanya silahkan. Tapi kadang kalau cari harta tidak pakai ilmu, seringkali melihat orang yang berharta tapi kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, asa hoyong siga si eta, tanahna di mana-mana dan seterusnya. Tapi ternyata dia seperti Qarun. Ala kulli hal, balik lagi ke ayat 80. Wa qala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagi kalian. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ayat 81. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya. Bukan cuma Qarunnya,
tapi semua hartanya, semua rumahnya Allah Subhanahu wa taala benamkan ke dalam bumi. Itu sebabnya kalau sekarang ketemu harta dari tanah disebutnya harta korun. Padahal mah belum tentu milik. Korun di mana? Ketemunya di Indonesia, anggar ya disebut nama harta korun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami benamkan korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-81, kami benamkan korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya dari azab Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menang. Kenapa yang ditenggelamkan bukan hanya korunnya saja? Kenapa dengan hartanya? Kata para ulama begini, korun meninggi di muka bumi dengan hartanya, maka Allah benamkan korun ke dalam bumi dengan hartanya. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan di dalam air? Karena Fir'aun meninggi di atas air dengan mengatakan, Alaysa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Insyaallah mungkin pada waktunya kita akan cerita tentang Fir'aun. Kata Fir'aun dengan sombongnya begini, Alaysa li mulku Misr. Sebentar. Alaysa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah saya ini pemilik kerajaan Mesir? Dan bukankah surat Az-Zukhruf ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala surat ke-43 ayat ke-51. Kalau Korun itu dengan hartanya meninggi. Ini karena kepintaran saya. Harta itu karena kecerdasan saya. Kalau Fir'aun, qala ya qaum alaysa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah kerajaan Mesir itu milik saya dan sungai Nil itu di bawah kaki saya? Sungai Nil di bawah kaki saya. Maksudnya apa sungai Nil di bawah kaki saya? Fir'aun ingin bilang begini, kalian bisa hidup di Mesir itu karena ada sungai Nil. Kalau nggak ada sungai Nil, kalian nggak bisa hidup. Dan kalian tahu sungai Nil itu mengalir di bawah kaki saya. Berarti kehidupan kalian semua ada di bawah telapak kaki saya. Karena Fir'aun menyombongkan diri di atas air, maka Allah menenggelamkan Fir'aun di bawah air. Siapa yang menyombongkan sesuatu dengan sesuatu, maka dia akan dimenangkan dengan sesuatu tadi. Siapa yang menyombongkan diri dengan jabatannya, maka dia akan dijatuhkan dengan pangkatnya. Siapa yang meninggikan diri dengan gengsinya, maka dia akan ditenggelamkan dengan harga dirinya. Siapa yang meninggikan diri dengan kekayaannya, maka akan dijatuhkan dengan kekayaannya. Siapa yang mengangkat diri dengan kecantikan, ketampanannya, saya tampan, saya ganteng, saya cantik, dan seterusnya, maneh goreng, dan seterusnya, cuman saya, dan seterusnya, Allah bakal ditenggelamkan dengan kecantikan, dengan ketampanan, dengan kecelakaan, dan seterusnya. Jadi yang mengangkat diri dengan sesuatu ditenggelamkan dengan sesuatu yang dia banggakan tadi. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Korun ditenggelamkannya itu malam atau siang? Malam atau siang? Korun ditenggelamkannya malam. Mana dalilnya? Dalilnya ini di ayat ke-82. Kata Allah, wa asbaha. Dan pada waktu subuhnya, pada waktu paginya, pada keesokan paginya, asbaha. Kalau kita pagi-pagi kan ada doa pagi. Bagaimana doa pagi? Asbahna wa asbahal mulku. Asbahna ala fitratil Islam. Kalau sholat yang pagi-pagi, sholat apa namanya? Sholat subuh. Sholat subuh. Nah, ini bahasa Al-Quran. Asbaha. Asbaha.
pagi harinya, nah, itulah kalau diterjemahkan. Pada pagi harinya, wa asbaha, dan pada pagi harinya, orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, Qarun ditenggelamkan malam hari, pagi hari mereka kaget, mana rumah Qarun, ada apa tadi malam, dan seterusnya berisik. Ternyata ada penenggelaman, dan yang ditenggelamkan itu rumahnya Qarun. Kata yang kemarin bercita-cita seperti Qarun, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams, aduhai, benarlah Allah melampangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita, benar-benar Dia juga akan membenamkan kita. Oh, benar, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Apa artinya? Ya Allah, hatur nuhun, teripasihan siga Qarun. Ya Allah, terima kasih banyak Engkau tidak menjadikan saya seperti Qarun, melapangkan sesuatu tapi mencabut sesuatu. Ya Allah, Engkau memang tidak memberi saya seperti Qarun, tapi Engkau memberi saya iman kepadamu ya Allah. Pilih mana? Pilih dikasih limpahan harta tapi dicabut iman, atau pilih dikasih iman tapi tidak dikasih kelimpahan harta? Pilih mana? No katilu mun aya mah. Lamun aya dikasih harta, dikasih iman. Tapi ini pilihan yang kadang susah untuk mengambil keputusan. Qarun imannya dicabut, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dilimpahkan harta. Mereka nggak dikasih kelimpahan harta, tapi masih dikasih iman. Ternyata kata mereka, ya Allah, terima kasih, untung tidak jadi seperti Qarun. Itu artinya kadang kalau Allah memberi sesuatu, kita tidak pernah tahu apa yang dicabut oleh Allah dari orang tersebut. Jadi kalau kita melihat nikmat orang lain, itu jangan iri, jangan hasad, jangan dengki, karena kita nggak pernah tahu Allah ngasih dia, apa yang Allah cabut dari dia. Setiap kali Allah ngasih sesuatu, itu pasti Allah akan dan sedang mencabut sesuatu nikmat dari orang tadi. Apapun. Ada yang dikasih kebahagiaan keluarga. Dia punya lengkap keluarga, dia punya anak, punya istri, anaknya lucu, istrinya solehah, dan seterusnya. Ada sesuatu yang dicabut. Apa misalkan yang dicabut? Dia nggak dikasih nikmat harta. Ada yang keluarganya sehat, dicabut nikmat hubungan baik dengan tetangga. Dikasih nikmat hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan keluarga, dikasih nikmat harta, dicabut nikmat sehat. Ada yang dikasih nikmat sehat, ada yang dikasih nikmat anak, dikasih nikmat orang tua, dikasih nikmat baik dengan tetangga, cabut nikmat suaminya, dan seterusnya. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Karena dunia itu tidak sempurna. Kalau pengen sempurna, di akhirat nanti, di surga nanti. Ada yang segala-galanya seperti nikmat. Istri ada, baik, keluarganya baik, baik maksudnya sehat dan seterusnya. Sempurna. Kermah kasep, benghar, jabatan tinggi, dihormati, dicabut nikmatnya. Nikmat iman, nikmat ibadah, dan seterusnya. Jadi, kalau ada orang yang dikasih nikmat, jangan fokus dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, karena kita nggak pernah tahu nikmat apa yang dicabut oleh Allah dari orang tersebut. Tidak pernah tahu. Jangan-jangan begini, yang Allah cabut dari orang tadi, itu yang Allah kasih ke kita. Orang lain dikasih harta yang berlimpah. Kita nggak tahu kalau seandainya pikiran dia itu mumet, butak, susah tidur, dan seterusnya. Yang kita lihat itu cuma hartanya saja yang berlimpah. Tapi tidurnya yang susah itu nggak kita lihat. Gelisah dan seterusnya. Jangan-jangan yang dia tidak miliki, itu kita miliki. Kita miliki. Inilah kisah ayat ke-82. Wa qala alladzina tamannau makanahu bil ams. Aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita. Benarlah orang-orang yang tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus saja ke nikmat yang kita miliki, syukuri saja, syukuri
Al-Fard yang ada, nggak punya. Syukuri apa yang ada. Karena pasti yang Allah kasih itu yang terbaik untuk kita. Kalau Allah belum ngasih, mungkin di mata Allah belum baik. Kalau Allah nyabut sesuatu, husnudzon ke Allah, itu karena Allah melihat dicabutnya nikmat itu sesuatu yang baik juga buat kita. Bisa jadi ujub, bisa jadi dosa makin tambah banyak dan seterusnya dicabut oleh Allah. Makanya ya ini pernah kita sampaikan juga di beberapa dan banyak pertemuan. Allah itu punya Asmaul Husna yang maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Ada yang dikasih tapi nggak disayang. Dikasih tapi nggak disayang. Ada yang disayang tapi nggak dikasih. Korun maksudnya yang mana? Dikasih tapi nggak disayang. Kalau yang kemarin bercita-cita seperti Korun, disayang tapi nggak dikasih. Karena kata mereka, seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kami, kalau kami nggak disayang, mungkin kami bakal ditenggelamkan seperti Korun. Jadi pilih mana? Disayang atau dikasih? Pengennya dua-duanya. Kalau harus milih, dan dikasih. Punya suami yang ngasih tapi nggak sayang, atau suami yang sayang sekali tapi tarang ngasih misalnya. Setiap kali ini Pak pengen beli mobil baru, pengen beli baju baru, Bu I love you. Sayanglah luar biasa, dielus dan seterusnya. Pak, itu Pak uang jajan tambah, I love you dan seterusnya. Sayang luar biasa. Atau sebaliknya, Pak, yang mobil baru, semua kunci kebahagiaan itu dikasih. Kan kunci kebahagiaan itu ada 3. Kunci rumah, kunci mobil, kunci berangkat. Kunci kebahagiaan. Semua dikasih, tapi ngasihnya itu tidak dengan sayang. Disungkun lah kalau kata orang Sunda mah. Perlu apa? Perlu apa? Dikasih, tapi nggak disayang. Korun dikasih, tapi nggak disayang. Apa tandanya dikasih nggak disayang? 1, dikasih jadi sombong. 2, dikasih jadi lupa akhirat. 3, dikasih jadi tidak baik ke sesama. 4, dikasih jadi berbuat kerusakan. 5, dikasih jadi lupa ke Allah dan seterusnya. Dikasih tapi nggak disayang. Nah, kita ingin, saya juga ingin, semua ingin kalau dikasih juga disayang. Mudah-mudahan tidak lepas dari doanya Nabi. Siapa yang contohnya dikasih dan disayang? Ada yang dikasih sangat banyak, tapi juga disayang. Nabi Sulaiman dikasih segala-galanya dan juga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tidak pernah lepas dari doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Hafal doa ini? Kita hafalkan. Ada dalam surat Saba ya. Surat ke 34. Surat ke-34. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita lihat ayatnya. Oh maaf, bukan ayat Saba. Surat An-Naml ayat ke-19. An-Naml surat ke-27. Ada? Ayat ke-19.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dan Sulaiman pun kemudian berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, limpahkanlah untukku, an ashkura, agar bisa mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau limpahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan engkau telah limpahkan kepada orang tuaku, wa an a'mala salihan tardahu, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang kau ridhai, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Mudah-mudahan setiap apa yang Allah kasih itu tanda Allah sayang kepada kita. Di antara caranya adalah dengan membaca doa ini setiap kali Allah memberikan sesuatu kepada kita. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dikasih dan disayang. Jangan sampai cuman dikasih nggak disayang, atau disayang tapi nggak dikasih. Dikasih dan disayang seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ibu solehah yang saya muliakan, akhirnya Qarun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Dan apa yang bisa kita ambil kesimpulan agar, ini istilah saja, menghindari Qarunisme, agar tidak terjebak kepada sikap seperti Qarun. Satu, iman yang kuat, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Apa yang diambil dari Allah, apa yang diambil oleh Allah dari kita itu juga yang terbaik di mata Allah. Yang kedua, ilmu, pendidikan yang baik, karena ilmu yang bisa membuat kita sadar, ilmu yang membuat orang-orang itu tidak gampang tergiur saat melihat harta dan kemewahan seperti Qarun. Dan yang ketiga, lingkungan yang soleh. Jangan jauh-jauh dari orang-orang yang soleh, jangan tinggalkan lingkungan yang baik, karena sebab Qarun itu tergelincir saat mulai menjauh dari Nabi Musa alaihi salam. Doanya Nabi Sulaiman tadi, supaya kita dikasih dan disayang, ujung kalimatnya gimana tadi doanya? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi kalau ingin dikasih dan dikasihnya itu juga disayang, jangan tinggalkan orang-orang soleh. Makin kaya, harus makin dekat dengan orang-orang yang soleh. Jangan sampai kemarin waktu masih susah dekat dengan orang-orang soleh, sekarang harta sudah melimpah, ditinggalkan orang-orang solehnya. Jangan sampai meninggalkan lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, kumpulan orang-orang yang mencari ilmu, dan juga mudah-mudahan setiap saat kita bisa selalu menguatkan keimanan kita. Ini 3 hal hikmah dari kisah Qarun: memupuk keimanan, kemudian yang kedua tetap semangat mencari ilmu, dan yang ketiga tetap menjaga lingkungan
yang soleh. Jangan tinggalkan lingkungan orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan Allah sayang dan kasih kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur untuk semua nikmat yang sudah diberikan. Ini saja mungkin kisah kita pada siang hari ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.